Kenapa Kak Butet nggak kelihatan di sini? Tuh. Halo, Sarah. Semangat. Aduh. Iya, ini seperti tadi nih aku mendengar suaraku sendiri. Gimana? Ini dengar suaraku balik ya? Jelas Kak suaranya Kak. Jelas. Cuman aku dengar suaraku kayak bounce back gitu loh. Kalau teman-teman yang lain gimana? Mantap. Suaranya. Jelas Kak, jelas. Jelas. Jelas Iya, cuman dari yang lain kadang-kadang suka. Sebentar ya. Teman-teman dengar nggak? Dengar suara balik nggak? Oh, bergema. Bergema. Oke, coba kalau misalnya aku buka pakai ini. Tes. Masih dengar suara gema. Ada aja ya. Aduh, gimana dong? Gitu kan? Iya, gimana ya? Diulang lagi. Tapi jelas di sini. Jelas ini. Penontonnya. Iya, memang kalau kalian karena nanti tapi yang orang lain jadi gitu. Kita ulang lagi atau biarin aja? Tadi juga waktu video call Wah, kenapa Kak? Terus Kak. Nggak kedengeran Kak. Ya. dengar? Enggak? Ya, dengar Kak. Oke. Wow. Ini harus aku fokus karena kalau nggak dengar suara sendiri jadi bingung. Terusin atau gimana nih? Ya Kak, lanjut aja. Lanjut aja. Mulai dari awal juga boleh. Oke. Oke, selamat siang teman-teman. Ini kita mengulang lagi ya. Tadi sekitar jam 12 kita sudah mencoba berkali-kali pantang menyerah. Tapi ternyata sinyalnya bermasalah jadi kita jadwalkan pulang. Sekarang sinyalnya sudah jauh lebih bagus, kendalanya cuma suara saya jadi echo. Oke, kita sapa-sapa dulu. Ada Mandru Dorcas, Elia Fajar Saputra, Mata Hadi Abrar, Dini Andriani, Anggit Purwoto, Amalia Chandra, Ana Gunawan, Bunda Prazada, siapa lagi nih? Kasba Ahmad, Fakris Sani, 25. Oke. Sambil nunggu yang lain. Oh, banyak lagi yang baru masuk. Lestarina, Angel Sejabat, Irma Tamba, Digital Music House, Nisa Sima, Jeffrey dari Sumba, Yuri Dulizata, Putri Marianto, Renault. Oh, banyak. Ada pergi. Oke. Kita perkenalkan ya. Ini Sarah, koordinator sekolah pesisir. Yang di tengah ini Tony. Tony dulu murid sekolah. Dari tahun 2006 juga ya, Tony ya. Terus sampai sekarang sudah jadi guru. Sekarang ada lagi Salma. Salma dulu murid sekolah pesisir juga sejak 2006. Nanti dia banyak cerita-cerita di sini. Sekarang sudah menjadi guru juga. Nah, aku kenalin lagi Sarah ya. Namanya Sarah Tamimi Pradoto. Sarah lahir di tahun 90.
92. 92. 92. Sarah lahir 92, pertama bergabung dengan sekolah di 2013 ya. Iya, Kak. Sarah masih mahasiswa waktu itu di jurusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Negeri Makassar ya. Terus kemudian beberapa tahun di sekolah, tahun 2016 dia mendapat kayak beasiswa atau fellowship ke Boston, Amerika Serikat untuk belajar program college tentang early childhood development. Kembali dari sana 2017 gabung di sekolah lagi sambil menyambi di banyak tempat juga waktu itu. Salah satunya di Cornerstone Homestyle Education. Kemudian dia berhenti dari sana dan ingin fokus di sekolah saja. Sarah hobinya membaca dan berenang dan tentu saja senang mengajar dan bermain bersama anak kecil. Nanti kalau Tony dan Salma diceritain sekalian ya. Nah, sekarang Sarah cerita dulu nih. Gimana kamu pertamanya ke sekolah pesisir? Dengar dari siapa? Terus kok mau bertahan? Ini udah tahun ke-7 ya. Oh iya, Kak. Ceritakan Sarah. Ya, jadi awalnya Kak, aku diajak sama seniorku yang juga volunteer di sekolah, Kak Evi dulu, seniorku di kampus. Terus diajak main-main ke sekolah. Nah, terus awalnya itu kenapa bisa terlibat di sekolah pesisir? Karena Kak Evi ngajak aku untuk, Sarah mau fasilitasi nggak kelas belajar memasak itu sama ibu-ibu dan sama remaja di sekolah pesisir. Jadi aku bantu fasilitasi. Terus sejak itu sering main ke sekolah, main sama anak-anak dan ya seneng main sama anak-anak kayak. Terus aku juga waktu itu terlibat bantu pementasan seni di sekolah pesisir. Semakin dekat juga di situ sama anak-anak, main-main sama anak-anak. Terus setelah lulus kuliah, aku bantu di PAUD-nya ngajar sama Kak Uni dan Kariska. Jadi nggak langsung ke PAUD ya awal-awal ya? Iya, enggak. Apa yang membuat kembali lagi? Ya, karena awalnya ngajar di sekolah pesisir itu kan di PAUD, itu kali pertama aku ngajar anak usia dini ya, Kak. Jadi itu cukup menantang awalnya. Ada banyak pertanyaan yang kemudian gimana ya caranya supaya ini anak-anak kalau nangis atau lagi berkelahi atau mukul temannya apa yang harus dilakukan. Terus kira-kira pelajaran apa sih yang tepat diajar untuk anak-anak yang seusia ini kayak gitu. Katanya ada yang bilang nggak boleh membaca, terus ada yang bilang yang apa-apa harus membaca. Jadi aku nggak tahu yang mana yang benar. Makanya memutuskan untuk kemudian sekolah lagi, cari beasiswa fellowship tentang untuk belajar. Sarah nggak pernah ngajar sebelumnya. Sebelumnya ngajar Kak, tapi nggak pernah ngajar anak usia dini, nggak pernah ngajar anak TK. Iya. Ngajar bahasa Inggris ya. Ngajar bahasa Inggris ya di sekolah. Iya, ngajar bahasa Inggris. Seusia berapa biasanya? Waktu itu aku ngajar anak, aku jadi pendamping, jadi shadow teacher anak kelas 3 SD sama anak SMA waktu itu Kak, ngajar bahasa Inggris. Jadi belum pernah ngajar anak kecil. Dan waktu itu cukup menantang. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan. Tapi seneng karena banyak apa ya, anak-anak itu kalau berpikir kreatif selalu ada sesuatu yang mengejutkan yang Kapan mereka. itu Sarah berpikir seperti itu? Seperti kayak ini yang aku cari dan aku ingin fokus di sini. Itu kapan dan gimana ceritanya tuh? Ya waktu di tahun-tahun pertama di sekolah pesisir, mungkin setelah ngajar di PAUD setelah berapa bulan ya, 6 bulan gitu Kak ngajar di PAUD. Terus makin seneng lihat anak-anak mulai deket sama anak-anak. Terus ya seneng karena anak-anak selalu aja ada ide-ide kreatifnya yang bikin ketawa. Iya betul. Kepikiran ya. Belum terkontaminasi soalnya. Iya benar. Apalagi kalau udah terus ada aha moment yang tiba-tiba anak ini yang tadinya nggak bisa terus tiba-tiba bisa, itu jadi yang wah hebat sekali kayak gitu. Jadi seneng Kak. Makanya pengen tahu lebih banyak lagi tentang anak usia dini, makanya belajar lagi. Nah setelah belajar terus gimana? Ya aku mutusin untuk kembali lagi karena
awalnya aku pergi belajar tujuannya untuk ya supaya aku bisa lebih baik lagi ngajarnya di sekolah pesisir. Makanya aku kembali lagi karena aku pikir aku mau coba kira-kira apa yang bisa dilakukan ya untuk apa ya kayak materi pelajarannya itu loh yang apa ya yang harus dikembangkan gitu. Makanya aku belajar lagi terus balik lagi ke sekolah pesisir untuk ngajar dan menerapkan apa yang udah aku pelajarin gitu. Ya, Oke. Tapi pas udah kembali lagi, banyak dong ya mungkin yang Sarah lihat ingin dipraktekin sambil disesuaikan lagi gitu. Karena kan mungkin pelajaran di Amerika nggak bisa benar-benar diterapkan ya. Iya benar Kak, nggak semuanya bisa. Iya. Jadi kita kayak membandingkan atau terinspirasi gitu ya. Iya benar Kak. Iya nggak semua bisa dipakai sih Kak, benar. Wah senang. Terus dari keluarga sendiri gimana? Ya, waktu awalnya sih Kak cukup Sarah anak kedua kan ya? Iya anak kedua, jadi cukup ini juga cukup khawatir juga orang tua karena waktu selesai kuliah kan langsung bantu di PAUD ya Kak ngajar. Iya belum bisa kuliah kan udah secara Jadi bilangnya awalnya sih masih santai-santai ya karena tahu masih volunteer, terus lama-lama kenapa jadi ngajar dan masih masih iya udah lulus tuh masih di situ, ayo cari kerja yang benar. Apalah kerja di mana? Sarah ketengahan dikit dong. Oh iya. Tapi ya itu Kak tadi karena ingin belajar, aku banyak belajar di sini jadi ya jadi seneng untuk ngajar di sini gitu loh Kak. Banyak belajar dari anak-anak. Ya khawatir lah orang tua. Ibu khawatir. Iya mama khawatir. Bapak juga, tapi lama-lama karena terus aku kuliah lagi. Bapaknya Sarah join loh di sini. Iya. Selamat siang Pak Toto. Iya jadi ya gitu Kak. Jadi apa ya? Khawatir, tapi pas mereka tahu aku mau kuliah lagi pendidikan anak usia dini, mereka lihat bahwa oh bener-bener ini anakku mungkin mau fokus ke sini, emangnya di passionnya jadi mulai diizinkan. Tapi waktu diizinkan itu tahu kalau kamu bakal balik ke sekolah pesisir lagi. Terus nggak apa-apa. Iya tahu kalau saya mau kembali ke sekolah pesisir, tapi ya itu Bapak bilang kamu juga kalau bisa sambil kerja di tempat lain, jadi harus bisa sambil kerja tempat lain karena ya gitu Kak, di sekolah itu bukan cari uang gitu, jadi harus kerja juga Sarah kayak gitu. Ya jadi ya aku sambil nyambi biasanya Kak ngajar kayak gitu. Iya keahlianmu bahasa Inggris ya. Iya Kak. Tapi dulu keluar dari PAUD yang lain itu kenapa tuh? Kenapa Kak? Tapi kan dulu Sarah di Cornerstone Education juga ya. Itu kan juga mengajar anak-anak usia dini ya. Iya Kak, ngajar anak usia dini. Sama di sekolah usia dini juga. Terus Sarah merasa aku mau fokus di sekolah pesisir aja. Itu kenapa? Emangnya apa yang membedakan mengajar di situ dan mengajar di sekolah pesisir? PAUD-nya sekolah pesisir. Iya. Ya aku memutuskan untuk fokus di sekolah pesisir karena ingin lebih mengembangkan lagi sih Kak, maksudnya lebih fokus lagi ke anak-anak di sekolah karena aku merasa kalau di sekolah lain nggak bisa belajar ya ada hal-hal yang nggak bisa aku lakukan di tempat lain kayak gitu. Ada hal-hal yang kalau di sekolah pesisir aku bisa lakukan tapi di tempat lain aku nggak sebebas itu gitu loh. Kayak gitu sih Kak. Cerita dong. Selalu ya kalau misalnya di sekolah-sekolah lain kan mesti ada target ya Kak. Targetnya si sekolah gitu. Iya, target belajar sekolah gitu. Padahal anaknya belum bisa dan belum mau. Belum pengen. Jadi frustasi juga gurunya nih gimana? Gurunya frustasi, apa sekolahnya frustasi, anaknya frustasi. Kalau di sekolah pesisir emang gimana PAUD-nya? Apa yang bisa dilihat sebagai perbedaan dengan PAUD lain? Ya kalau di sekolah pesisir memang namanya PAUD ya. Sebenarnya di sini namanya kelompok belajar KB Kak. Tapi sebenarnya anak-anaknya kalau KB kan itu anak umur
3-4 tahun ya Kak harusnya. Tapi di sini iya. yang belajar tuh 5-6 tahun. 5-6 Ya, tahun. jadi anak-anak yang mau melanjutkan sekolah ke SD biasanya kayak gitu. Bedanya karena kalau di sekolah pesisir itu lebih mengajarkan ya nilai-nilai life skill, maksudnya bukan life skill, kecakapan hidup, kemandirian, yang hal-hal kayak gitu yang konteksnya kalau di perkotaan ya, karena ya Mariso juga sudah berubah, bukan Mariso lagi dulu yang dulu kebanyakan orang nelayan, jadi bapaknya jadi nelayan terus ibunya di rumah bisa lihat anaknya, bisa ngajar anaknya. Kalau sekarang sudah banyak berubah, jadi biasanya dua-duanya orang tuanya pergi kerja kan Kak, jadi jadi nggak punya banyak waktu untuk anaknya, maka di sekolah lebih diajar nilai-nilai itu. Nah ya itu banyak, tapi orang tua juga selalu ikut ya dari awal merencanakan gitu. Nah ya itu yang aku sukanya karena selalu dilibatkan orang tuanya Kak, jadi kita nggak sendiri. Keluarganya selalu dilibatkan. Terus banyak apa ya, kayak misalnya ada metode-metode belajar atau yang mungkin di sekolah-sekolah lain nggak bisa aku terapkan, di sini bisa, misalnya kayak gitu. Karena nanti sebelum kita masuk ke paut kayaknya teman-teman masih belum ada yang tahu nih seperti apa sih Kampung Mariso itu atau Kota Makassar dan Mariso itu di mananya gitu ya. Nanti diceritain sekalian ya. ya Kak. Jadi aku cerita sedikit awalnya nih. Sekolah pesisir ini kan di tengah kota. Satu-satunya programnya sekolah yang di tengah kota. Biasanya kita di masyarakat adat dan agak pelosok ya. Jadi tahun 2004 itu saya bertemu orang di Jakarta namanya Taman Bacaan. Mereka suka memberi perpustakaan di tempat-tempat yang dianggap memerlukan perpustakaan gitu. Tapi waktu menyumbang ke Kecamatan Mariso ini, perpustakaan ini kadang nggak bisa baca. Jadi mereka bertanya, Butet di sekolah rimba kalau ngajarin baca tulis berapa lama gitu. Aku bilang 1-2 minggu. Mau dong, diajarin dong, dicobakan di Makassar. Ya udah, terus oke, boleh gitu. Maka saya dapat undangan saya ke sana. Terus ternyata memang ada kacau sekali. Satu petugas perpustakaannya dikejar-kejar anak-anak rame-rame. Itu sih awal-awal itu 2004 seru sekali. Terus tahun 2005 kemudian Oce sama Dodi datang ke sana. Saya suka sekali nih tulisan tentang awalnya ya aku bacain ya. Ini di halaman 56 di buku Lawan ya. Ini buku metodenya sekolah nih. Nah, ini aku bacain. Akhir tahun 2004 bermodalkan tiket kapal laut dari Jakarta ke Makassar. Oce dan Dodi berangkat ke Makassar. Saya ingat sekali nih waktu tsunami Aceh terjadi. Oce dan Dodi itu lagi di tengah laut. Dengan rambut disemir merah dan kuping memakai anting, kedua volunteer sekolah tersebut memulai program sekolah pesisir di Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Makassar. Rambut merah dan anting-anting di kuping bukan semata-mata mengikuti gaya yang sedang tren saat itu, melainkan untuk memudahkan proses pendekatan. Dari desas-desus yang didapat, daerah Mariso, apalagi Kampung Buyang, memiliki tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Rambut merah dan anting-anting yang dikenakan terbukti ampuh. Pemuda Kampung Buyang banyak mendekati Oce dan Dodi. Anak-anak pun tidak ragu menghampiri. Mereka tidak merasa berjarak, meskipun awalnya ada beberapa dari mereka yang berasumsi kedua relawan sekolah ini adalah pengedar narkoba yang baru. Jadi dulu Dodi sama Oce itu saya mereka dilirik banyak pemuda-pemuda yang marah gitu, kayak marah gitu, ini kok main datang-datang aja. Tapi ternyata pas malam-malam mereka ikut belajar baca tulis. Ternyata banyak preman di situ, banyak yang buta huruf. Saya dulu ingat baru kesana tuh dibilang ada McDonald kan di Makassar yang dibom. Nah itu katanya yang ngebomnya dari kampung situ.
dan dia tidak mengerti apa-apa, pokoknya dibayar uang, dia lakukan itu gitu. Jadi ya itu salah satu ininya ya. Dan waktu itu kalau saya melihat di sana orang-orang di Mariso itu tidak punya banyak yang tidak punya toilet, tidak punya mandi, keran juga sharing kayak gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak buang air besar di selokan kalau hujan banjir. Pokoknya kacau. Oke, gimana ini? Ada ajan kita berhenti dulu atau gimana sih satu? Nggak apa-apa. Ada ajan ini berhenti dulu ya. Iya Kak. Maaf ya Kak, nggak kedengeran azan. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sambil nunggu ajan. Sambil aku lihat nih kayaknya dia nanya. Oh. Ada yang nanya bagaimana tanggapan serta sikap sekolah jika reklamasi semakin luas dan mata pencarian nelayan hilang. Nanti diceritain ya. Iya Kak. Aku kalau sambil ngomong apa atau Sarah kita tunggu sampai selesai aja. Kenapa Kak? Bisa. Nggak apa-apa. Kenapa Kak? Nggak, aku pikir harus tunggu aja. Oh, nggak apa-apa Kak, sambil ngomong aja soalnya lama. Oke. Nanti takutnya lama. Oke ya. Kalau nggak sopan. Belum azan Kak, masih mengaji. Cuman karena masjidnya dekat jadi nggak bisa dengar. Iya. Tapi sudah pakai headset. Ya lanjut aja Kak. Kenapa Kak? Iya, jadi Sarah tolong ceritain dong kondisi di situ seperti apa gitu. Kalau Sarah misalnya masih bisa tunjukin ke sekitar, nanti deh kalau selesai ngajinya udah selesai, aku pengen Sarah showing lagi ke sekitar kayak tadi gitu ya. Tapi sebelum itu sebelum itu mungkin Sarah bisa cerita kondisinya, sejarahnya Mariso itu seperti apa gitu. Mereka gitu. Silakan. Iya Kak, jadi Mariso itu letaknya dekat sekali sama pusat kota Makassar. Mungkin sekitar kalau berkendara itu sekitar 5 menit ya. Jadi memang di kota. Paling sekilo ya, 2 kilo gitu. Iya. Jadi memang di kota Kak, tempatnya pesisirnya itu di pesisir kota. Iya, dekat Pantai Losari. Nah, dulu di Mariso itu ada dulu itu di situ perkampungan nelayan. Jadi perkampungan nelayan tradisional tuh di Mariso karena dekat juga dari pelelangan ikan kan Kak. Jadi banyak rumah-rumah di atas, dulu banyak rumah-rumah di atas laut. Jadi nanti kalau nelayannya datang dari laut, mereka menambatkan perahunya dekat rumah. Dulu seperti itu. Tapi kemudian semenjak 2004 mulai ada reklamasi jalanan dulu awalnya. Ada jalanan yang, jadi lautnya ditimbun untuk dibuat jalan. Terus lama-lama tahun 2000 berapa ya kemarin, waktu itu 2000 berapa ya mulai ada yang triple C itu 2006 mulai banyak lagi reklamasi pembangunan dia itu kan. Jadi iya 2006 udah banyak pembangunan. Nah di masyarakat di sini juga mereka coba berusaha untuk mempertahankan kan Kak, karena dulu dia tanah iya jadi tanah banyak diincar developer gitu ya. Iya, karena ya betul. Jadi sekarang banyak dibangun hotel, apalagi gedung pertemuan, mall kayak gitu. Nah, jadi yang dulunya masyarakat di sini itu banyak jadi nelayan. Yang banyak jadi nelayan tadinya di sini kayak malah karena akses lautnya tertutup, jadi mereka beralih mata pencahariannya dari nelayan jadi karena nggak bisa lagi ada yang jadi buruh bangunan. Punya perahu besar ya yang pakai motor. Iya. Karena kan kalau direklamasi jadi iya betul Kak. Berperahu kecil. Terus
Iya, jadi mereka juga nggak bisa punya perahu karena lautnya semakin jauh kan Kak. Kan tadinya mereka pesen perahunya dekat rumah. Kalau jauh, Iya, perahunya nggak kelihatan bisa dibawa ombak katanya gitu. iya betul. Nah, jadi sekarang Dulu buka banyak jendela yang langsung lompat ya, bisa ya. iya betul Kak. Kalau Ya, ya gitu Kak. Jadi banyak yang beralih mata pencaharian yang darinya nelayan jadi buruh bangunan, tukang parkir atau jadi pengamen gitu kan ya Kak. Dan beberapa juga ada yang bahkan belum bisa bertransisi karena pembangunannya itu cepat, perubahannya cukup cepat terjadi waktu di Mariso ini. Nah, jadi tiba-tiba lautnya tertutup, pembangunannya mereka nggak punya banyak waktu untuk bertransisi, untuk menyiapkan diri untuk perubahan yang ada di lingkungannya. Jadi ya ada beberapa orang yang nggak bisa bertransisi untuk misalnya mau kerja apa kayak gitu Kak. Kayak gitu kondisi. Nah gitu. Tony mau nambahin apa? Gimana Tony kok mau dulu? nambahin ya? Ada apa lagi Ton yang belum intervensi Sarah tuh? Ya dulu gimana? Yang dulu kan yang itu sih yang permasalahan yang waktu 2010 Kak. Ada Yang apa tuh? pembangunan ini apa Hotel itu hotel itu yang saya bilang tadi yang hotel Gamara. Gamara. Iya, kan dia Kenapa, pasang kenapa, tiang Ton? panjang Kak. Dia pasang tiang panjang dekat rumah-rumah warga kan. Buat pondasi itu ya maksudnya? Iya, jadi rumah warga yang sekitar jarak berapa meter dari pemasangan tiang panjang tersebut itu retak semua Kak, jadi Wow, karena dia semua pakai paku bumi gitu. iya pakai bumi Kak, jadi semua demo Kak itu hari ada aksi Kak. Iya ada aksi sampai kemarin tuh dilempari pakai ini apa batu bom molotov Demonya kemarin ke hotel itu, waktu dulu ke kontraktornya. ke kontraktornya ya. Terus Iya, dan akhirnya kan dia sewa preman waktu itu hari. Dia sewa preman jadi sewa dia preman. sewa preman. Terus Ya, akhirnya di sebelah utaranya lagi itu anu kan hotel itu ada penggusuran rumah. Nah itu mulai juga itu yang punyanya hotel. Nah, terus orang-orangnya udah pada kemana tuh sekarang? oh sudah pindah Kak. Bahkan ada yang ngekos, kontrakan. Jadi rumah yang selama ini yang tinggalin dulunya dia jual dengan harga murah. Lalu dia memilih tinggal di rumah kontrakan. Tapi Yang ngontrak itu lagi dong, sekarang, punya iya, uangnya itu dikasih sekarang, oleh hotel. iya, yang pihak hotel tersebut yang beli. Dan sekarang juga sampai saat ini juga Kak, kasusnya juga sama. Pembelian lahan murah. Oh, sampai saat ini masih ada? Sampai saat ini Kak. Makanya tadi ada yang di video itu waktu Sarah video yang di pas jalan metro itu ada timbunan itu. Nah itu tanah-tanahnya itu punya masyarakat. Iya. Iya, dibeli murah. Dijanjikan tapi belum dijanjikan apa tuh maksudnya dijanjikan bayaran atau penggantian karena kemarin kan ada warga juga dia itu dijanjikan uang dengan tanah juga kemarin. Sekarang itu uangnya masih kurang belum keluar. Sisanya belum tertransfer. Iya biasanya dijanjiin pergantian lahan. Sekolah juga pernah disuruh. Sekolah juga itu Kak, begitu Kak. Disuruh ganti mau tukeran lahan. Makanya saya lari itu biasa kalau ada maklarnya. Iya Kak, nanti lebih besar ya ampun. Katanya begini, itu maklarnya datang. Nah, ada Habibie Kak. Habibie sudah. Iya. Habibie sudah tidak ada, siapa yang
Sekarang siapa yang di sekolah di sini? Ya, waduh, bagaimana sama buat apa? Tapi saya jadi saya oper ke ini Kadila, Kadila. Jadi ini nomornya Kadila, siapa tahu bisa ini. Kita diskusi saja sama itu. Besoknya bukan makaller tanahnya datang, Pak Opirnya yang datang. Pak Opir. Ada orang yang di sini yang ada masyarakat yang masyarakat di sini yang datang. Ya, jadi mereka datang ke toko masyarakat itu sering kalian gitu. Iya. Apa udah berapa kali, cuman dia bilangnya Jadi pakai yang orang melakukan ini bagus. lokal ya, justru ya. Iya Bukan Kak, ya. untuk merayu. Iya, bukan adu domba sih apa ya. Jadi dia menyelusup gitu. Lebih susah kan. Iya itu dari dulu waktu reklamasi sudah dari dulu pakai orang dalam gitu kan, nanti Orang dalam ya. orang Mariso yang menggarap kok ternyata bukan orang Mariso yang punya tanah. Oh iya benar. Kayak gitu dari dulu. Kirain orang Mariso lagi gali-gali orang lain, ternyata Iya. yang kerja buat orang lain ya. Iya Kak, kayak gitu dulu. Jadi memang dulu banyak konflik sengketa lahan gitu Kak, perebutan lahan gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalian sendiri nggak 100% aman dong di situ, sewaktu-waktu bisa. Kalaupun kalian bertahan, kalau sekitar kalian habis semua, Iya Kak, iya Kak ini. Enggak kak, semua yang tetangga ini sudah doktrin. Iya Kak, di sebelah kanan kita ini udah udah kosong Kak. didoktrin mau dibeli, udah ini Iya. ya, susah ya. Iya. Gimana Sal? Di sebelah kanan kita udah kosong Kak, terus beberapa Udah kosong. udah diajak. Itu. Iya, yang sebelah kanan kan udah jadi tanah lapang yang tempat main bola itu Kak. Oh iya. Tadinya kan di situ rumah-rumah warga ya Kak, masih ada air laut gitu rumah warga, tapi sudah ditimbun. Terus beberapa rumah yang deket sini juga udah ditawarin mau dibeli nggak ini rumahnya nanti gini-gini. Aduh kita nggak bisa. Orang-orang yang pada udah kehilangan tanah di situ kebanyakan masih bertahan atau lari kemana gitu? Apa yang terjadi dengan mereka ya? Ada yang di sini ya? Kayak ada yang silang. Masih bisa dihitung jari kayak yang bertahan. Yang selebihnya itu dia pulang kampung, pulang ke kampungnya. Kan kebanyakan dulu tuh orang pendatang. Iya. Tapi orang yang asli di sini yang memang betul asli orang pinggir pesisir Mariso, dia masih bertahan Kak. Tapi itu masih bisa dikejar 4 sampai 5 orang lah. Iya. Nggak ada kampungnya. Bahkan ada yang sampai mengontrak. Sampai ngontrak ya. Terus rusunawa itu dibangun katanya kan untuk masyarakat sini ya. Tidak Kak. Tidak. Sewa gitu. Tapi kan harus bayar ya. Iya Kak. Tapi sementara pekerjaan mereka tidak. Kan dulunya itu Kak. Kan dulunya rumah susun itu dibangun untuk masyarakat yang di pinggiran itu, yang digusur dulu kan. Iya Kak. Tapi sekarang itu beralih fungsi nih Kak. Bukan orang-orang yang Raja Wali tersebut yang ini yang situ bukan ya? Iya bukan, tapi orang yang pendatang dari luar. Ada aja deh. Iya Kak. Nah terus udah kita sekalian menanggapi itu, apa nih yang sudah dilakukan oleh masyarakat di situ? Jadi kayak menyerah dong. Ada rencana apa? Bukan menyerah sih Kak, cuman apa ya itu tapi sudah kehilangan iya ya udah kehilangan tanah. Maksudnya ini sesuatu perubahan yang terjadi di Mariso ini kan besar sekali ya Kak, dan cepat sekali. Masyarakat sini juga nggak mau sebenarnya. Oh ya, masyarakat sini nggak mau berubah juga sebenarnya. Waktu saya ke situ masih keluar dari rumah yang dekat-dekat jalan itu masih langsung laut ya, masih bisa tinggal di kerang, masih laut semua, masih bisa cari-cari kerang yang iya sekarang udah habis semua. Nanti kita ini ya tunjukin di sini ya. Terus gini juga banyak sampah di situ ya. Ada problem-problem apa aja sih di masyarakat sekitar situ yang ya selain juga tanah habis digusurin gitu secara mata pencaharian mereka dari nelayan yang bisa jadi terus sampah gitu ya, drainase suka kebanjiran gitu kan. Iya Kak. Terus sekarang juga
Benar itu. Iya Kak. Iya tadi. Iya. tahu. Gimana tuh? Kamu ikutan juga dulu. Main Dulu judi. saya Kak, dulu. Main apa namanya? Gocak-gocak. Nggak sama juga. Kamu juga. Gocak apa? Ada loto. Pasang 500 perak dapat mie instan. Dapat nih. Saya dulu di Buyang, Kak. Iya, kamu di ya kan? Main gitu ya. Anak-anak perempuan juga main judi. Itu bareng orang tua juga main ya? Iya, Kak. Orang tua sama anak-anak bareng atau orang tua sama orang tua, anak-anak sendiri? Bareng, Kak. Anak-anak, orang tua, semua nimbrung. Nah. Itu dulu kalau yang pada sekolah sama main judi juga? Sama, Kak. Pulang sekolah main gitu ya. Tapi itu kan berapa? 16 tahun yang lalu ya? Sejak kapan itu tradisi itu hilang? Tradisi anak-anak main judi itu hilang sejak kapan tuh? Sejak mengenal gadget, Kak. Sejak mengenal gadget. Iya. Oh, jadi beralih ke gadget. Ini ada yang komen sejak suara pengeras suara masjid nyala, suara kabutet malah nggak bergema lagi. Tapi bareng sama mereka pakai headset juga sih. Kayaknya kita harus sama-sama pakai headset. Jadi kita nggak ada yang bergema ya. Tapi kalian jadi ganti-gantian ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Kak. Terus Salma cerita dong, anak-anak dulu, anak-anak sekarang, apa tuh perbedaannya? Dulu anak-anak juga masih suka cari uang. Iya, anak-anak sekarang seperti apa? Udah pada sibuk sekolah, udah pada sibuk gadget. Iya, sibuk dengan gadgetnya. Dulu kan Mariso masih pesisir ya, Kak. Jadi untuk lahan bermainnya anak-anak masih luas. Kalau sekarang sudah terbatas. Apalagi sudah lapangan sini istilahnya sudah di beton tinggi, Kak. Lapangan di beton tinggi maksudnya? Iya. Di kasih beton ya, Kak. Jadi anak-anak susah aksesnya untuk main bola saja, mereka mesti masih terbatas. Lapangan bola yang di balik itu nggak bisa. Iya. Nggak bisa masuk situ. Iya, kadang mereka diusir. Loh, emang itu lapangan bola siapa sih? Lapangan bola nggak ada jika yang punya. Kalau yang di sebelahnya sekolah ini biasanya banyak ada truk-truk sampah yang untuk ambil sampah itu kan di situ. Jadi kadang-kadang nggak bisa main juga karena banyak mobil sampah, banyak oli, banyak sampah begitu Kak. Jadi agak susah kalau main di sebelah sini. Kalau yang main di belakang sana harus gantian mainnya sama orang besar. Iya, mereka harus gantian. Main bola. Ya, jadi ini sekalian terus gimana? Ya dulu apa kayak samping kiri kanan kan laut. Jadi mereka cuma buka baju langsung terjun. Iya, langsung lompat. Sekarang udah nggak ada. Kamu masih ingat ya sama ya? Masih Kak. Sedih ya. Dipaksa gitu berubah gitu ya. Ini sih yang membedakan. Sampai nunggu mamanya datang bawa tongkat cambuk baru mau cantik. Iya. Ya gitu ya. Bedanya masyarakat di perkotaan seperti Mariso ini dengan di Rimba, bahkan dengan masyarakat di sekolah kaki gunung kemarin itu kan bedanya di Mariso ini dipaksa gitu. Mereka mau berusaha kayak gimana ya bisa dibilang kalah karena tanahnya hilang gitu ya. Jadi mau nggak mau harus menyesuaikan diri kan dengan keadaan tadinya walaupun tinggal di pinggiran kota, tapi kan kalau nelayan ya punya kepastian hidup gitu ya. Tapi sekarang udah nggak bisa mengakses ikan, jadi kayak dipaksa gitu untuk iya Pak. Sorry nih anak-anak ribet. Iya, terus mau cerita kalau tahun 2004 jadi tahun 2006 itu sekolah dari Buya kan dipindahin ke Mariso ya. Kita dulu dapat sumbangan
rumah yang bisa di lockdown gitu, apabila jarang itu. Nah, di waktu itu masih banyak sekali anak-anak tidak sekolah ya. Masih banyak yang ya dulu mungkin 80-90% banyak pada nggak sekolah kan, anak-anak pada nggak bisa baca tulis gitu. Terus kemudian setelah ada bala papila jarang, anak-anak sering main ke situ, belajarnya sebebas-bebasnya. Dulu ada yang ada namanya siapa tuh, Erna gitu, jualan pisang misalnya, sambil nunggu mamanya masak pisang dia ke sekolah, ntar jualan pisang sambil sela-sela jualan pisang ke situ lagi. Saya masih ingat dulu kalau main ke situ kadang-kadang dia suka bilang, jual dulu pisangmu tuh nanti main sini lagi gitu. Kadang-kadang gitu. Ada yang anak kecil bawa adiknya bawa celana juga karena sering ngompol kayak gitu. Nah, kalau di sekolah PAUD yang formal mana bisa gitu kan, pulang datang lagi, dan sekolah waktu tahun itu kan 24 jam setiap hari di situ ya, bertahun-tahun. Jadi mau belajar semacam PAUD tengah malam boleh, mau pagi, mau siang boleh. Jadi kemudian beberapa anak mulai belajar baca tulis, ada yang akhirnya mau coba sekolah, pulang sekolah ke situ lagi, minta ajarin PR. Jadi banyak anak-anak angkatan pertama mulai sekolah itu juga sambil belajar tentang persekolahan tuh bingung gitu. Nah, kemudian lama-lama banyak masalah kota gitu ya. Ini nggak bisa nih Kak, percuma kalau sekolah 12 tahun sampai SMA, tapi di sekolah ada komputer, saya tidak bisa komputer gitu. Terus ada yang saya bisa lihat orang banyak SMA tamat tapi nggak punya kerjaan gitu. Ada perlu banyak skill-skill lain gitu. Makanya kemudian sambil jalan ya, karena tim sekolah live in, tinggalnya di sekolahan pondokan itu, jadi macam-macam kan aspirasi ya dari masyarakat. Ini kita harus belajar komputer nih, kita nggak ngerti komputer, gini-gini. Adalah life skill komputer, itu Salma jadi muridnya komputer dulu. Terus ada kalau Tony murid apa dulu? Fotografi? Komputer. Tony belajar komputer juga. Belajar komputer dulu ada Kak. Imran, sama kelas fotografi bersama Kak Imran. sama fotografi sama Sama Imran. Kak Salma. Kalau saya sama Kak Dila pertama. Sama Dila belajar komputer. Ya, Dila kan dulu jagoan komputer. Iya, jadi dari tahun 2005-6 sampai ke sini tuh banyak ya. Ya nggak banyak sih, ada beberapa orang yang konsisten lama di situ, live in di situ. Ada Imran, Habibi, Evi, ada siapa lagi? Ada dia, Farida, Susi, ya. Ada banyak dulu yang betul-betul live in di situ. Dan bertahun-tahun gitu, melewati masa-masa ya penggusuran, mencari-cari bentuk, life skill segala macam, dimarahin orang tua lah, dikasih usul begini gitu, pokoknya berproses bareng-bareng gitu sampai akhirnya semua pelan-pelan masuk sekolah gitu ya, sambil life skill. Ada apa aja sih life skillnya? Salma cerita dong. Dulu belajar selain komputer apalagi? Belajar teater. Tata kecantikan, belajar salon. Ada salon kecantikan ya. Salma nih gabung dulu 2006 ya, sama Tony juga ya. Film. Terus belajar di situ dari ada kayak guru tamu datang gitu ya. Oh, sablon. Iya. Saya dulu dengar kalian tuh ada yang sambil kayak belajar wirausahanya tuh kalau ada yang kawinan di videoin gitu ya. Iya. Lumayan dapat uang. Sama Tony. Sama sama saya. Kamu sekalian ngajarin anak-anak tapi juga bikin wirausaha kayak gitu ya. Iya, Kak. Belajar sablon. Kalau ada anak-anak yang mau juga cari uang ikut juga. Iya. Biasanya kalau mau syutingan ada anak-anak mau ikut boleh sambil belajar. Keren. Ya, turun ke lapangan langsung. Terus kalau Salma lihat waktu zaman dulu tuh guru-gurunya kayak gimana sih? Ada pengalaman seru nggak sih guru-gurunya? Kalau guru-gurunya sih apa ya? Dulu sekolah kan itu kalian rumah kedua masuk buat di saya. situ, rumah kedua. Iya. Aduh, gimana ceritain dong. Eh, Ini Salma nih maka- kader yang sekarang jadi guru nih. Kita mau dengar ceritanya Salma sama Tony. Ayo cerita dong. Iya. Oke. Kan udah 14 tahun ya dari 2006. Iya. Gimana? Tony, iya aku mau dengar cerita dari Tony sama Salma soal dari dulu, pengalaman dulu kalian dari bersekolah di situ ya, di sekolah pesisir sampai sekarang akhirnya jadi guru.
Ya ceritain lah kalian berprosesnya gimana atau ada yang berkesan gimana. Dari Salma dulu, sok. Oh. Kalau saya sih pengalaman sama guru-guru sekolah itu yang paling berkesan ya. Apalagi Ramadan seperti ini biasanya buka bareng. Oh, iya. Masak bareng ya. Ya, Tidur biasanya juga sama-sama. kalau lagi Kelepakan ada gitu ya. ada pementasan. Biasanya kan adik-adik semangat latihannya itu wow sampai tengah malam. Ada kadang yang nggak mau pulang. Ada itu tugasnya Kak Susi, Kak Rida untuk izin ke orang tuanya. Oh, mereka yang suruh izinin supaya sampai malam bisa nangkring di situ. Jadi mereka datangin ke orang tua. Iya kan. Oh, ini Dilanya sampai bilang nih rindu, kata Dila. Ya. Terus juga Kak, berjalan itu kita diajari menulis juga sama Kak Aan. Oh, macam-macam ya skill-skill yang diajarin. Terus gimana prosesnya? Kamu senang menulis itu dari semua life skill yang diajarin? Kursus-kursus lah yang diajarin. Apa yang paling Salma senang dan Salma merasa paling berguna? Kenapa Kak? Apa yang paling berguna buat Salma dari sekolah-sekolah yang dulu itu diajarin? Foto dan film. Foto dan film. Memang kamu passionnya di situ, senangnya di situ ya. Terus ada lagi nggak ceritain lagi guru-guru zaman dulu? Kayaknya nggak pernah tidur di situ tuh. Aku kalau datang ke situ tuh, masih aja ada yang belajar komputer sampai ngantri-ngantri. Bibi dibangunkan. Kenapa? Belajar mesti dibangunkan Kak Bibi. Dibangunin. Tengah-tengah malam gitu ya. Aduh. Iya. Kapten. Kalau Tony? Kalau saya Kak dari kecil di situ Kak. Waktu sejak kelas 5 SD. Oke, kelas 5 SD. Ikut ini kelas-kelas ininya kreatifnya seperti mulai dari kan Kak Pite yang ngajar. Oh, Pite yang belajar kolase. Iya. Iya Kak. Kolasenya terbuat dari rumah yang digusur. Iya kan, aku ketawa dulu. Aduh, udah gitu dijual lagi ke orang yang datang situ. Aduh, kocak. Gimana? Bikin kerajinan tangan seperti keran dengan sisa tegel. Ya, sisa tegel itu kan dari rumah-rumah gusuran kan. Nah, makanya situ saya tertarik. Jadi setelah pulang sekolah waktu kelas 5 SD tersebut saya kamu selalu ke situ. Itu Kak. Dan sempat waktu naik SMP sih waktu itu hari tidak pernah datang lagi. Waktu itu karena fokus fokus di SMP-nya Kak. Ujian ya. SMP-nya. SMP kelas 3, nah itu kembali ke sekolah. Nah, ikut ini program sentri tasiknya Kak. Oh, oke. Apa itu? Ya, itu hari sama Kak Oce diajak sama teman-teman bilang ayo Ton ke sekolah lagi. Ini ada mau teater lagi kan. Kamu kapan bisa jadi ini vokalis katanya. Vokalis apa konsonan? Dijebak sama teman itu hari. Jadi waktu itu saya datang kan. Orang paling pertama saya temu itu keluar dari WC itu Kak Bibi dengan rambut yang gondrongnya tutup begini. Kaget. Saya keluar langsung. Saya kira orang gila keluar dari WC. Ternyata gurunya. Ya, Kak Bibi. Gurunya hancur sekali ya. Jadi lambat waktu 2008 itu Kak, saya mulai aktif kembali karena banyak kegiatan juga Tony, di kamera sekolah. Ya. Waktu itu ada pementasan itu buku ini Watu Namataya Carita. Oh iya, buku yang kalian bikin ya.
Waktunya Nah, kita kata bercerita ya. Iya. sama yang bikin. Kalian yang bikin. Iya, Iya, Sekali. Kak. Itu tahun berapa ya? 2008. 2008 Kak. Iya, udah lama 2008. ya. Keren, Dan keren. pada saat Bikin itu lagi juga, dong. kan kita diajar lukis sama Kak Oce. Terus? Ngelukis sama Kak Oce. Jadi semua hasil lukisan teman-teman itu dipajang di waktu pentas Oh, Oh tersebut. iya, ada sekalian pameran ya waktu pementasan itu. Iya. Iya. Hebat. Kalau nulisnya dari Kak Aan ya. Ya, kalau Kak Aan Mansur, penulis, Kak Dila. Wow, Mansur. Kak Aan Mansur. Wow. Memang jagoan puisi. Senang dong ya jadi muridnya Aan. Kan dituankan melalui buku dan film juga, Kak. Iya. Aduh, keren. Terus lanjut Kak. Iya, Yang lanjut sekali apa? penyelesaian ceritaku. Cerita sudah, nggak apa-apa. Nah, terus pas lulus SMA kan, pas lulus SMA, nah ada program ininya sekolah yang ini ada yang fotografi sama videografi. Nah, saya ikut juga di situ. Selain komputer sama Kak Imran kan, Iya, iya. life skill-nya juga seperti fotografi, videografi. Nah, belajarlah saya juga sama Kak Salma dan banyak juga teman-teman itu hari yang masih dan sekarang yang bertahan itu hanya saya dan sama Kak Yang Salma. bertahan. Nggak apa-apa. Ya. Dan sampai itu, sekarang yang ngajar lagi. ya. Coba dituangkan ke adik-adik yang lain. Oh, diajarkan lagi semua skill-skill yang dulu kamu pelajarin, kalian pelajarin ya. Tapi Tony sama Salma menyelesaikan sampai SMA. Iya. Kembali lagi ke situ ya. Iya, jadi sekalian sambungin ke teman-teman ya. Selama berapa belas tahun ini, 16 ya, 14 tahun lah ya, sejak sekolah di Buyang pindah ke Mariso dengan segala macam pelajaran-pelajaran life skill. Akhirnya beberapa anak banyak yang mulai masuk ke sekolah formal, terserap ke sekolah formal, terus PAUD yang dulu dibuat ya sengaja nggak sengaja gitu, akhirnya kemudian kan diformalkan ya, karena kemudian dari pemerintah juga boleh memberi kayak SK atau apa gitu, supaya kalian menjadi PAUD, dipautkan kayak gitu. Nah, ini sebenarnya waktunya tinggal 5 menit lagi. Kita lanjut ya teman-teman ya. Karena dia setiap 1 jam keputus, Sar. Nanti kalau misalnya keputus ya langsung kita live lagi, rejoin lagi ya. Oh ya. Paling sebelum putus nanti aku mau minta tolong Salma cerita apa yang Salma sudah lakukan dengan kemampuan fotografi dan videografi yang Salma pelajarin sekarang kayak gitu. Gimana tuh Salma sama Tony bikin apa dari skill-skill yang kalian sudah dapat? Kemarin ada pameran foto tadi. Terus? Tentang waktu pentas 2000 berapa tuh? 2014. Iya, sekitar 2014, Kak. Ada pameran gimana? Kalian Pameran memotret perkampungan di situ begitu sama atau tentang yang lain? Landscape. Jadi kita pajang dan kemarin itu ada yang tadi. Iya, jadi waktu itu bikin pameran di Port Rotterdam, Kak. Oh, keren, iya. Jadi gini teman-teman ya, sebelum kalau nanti keputus saya mau cerita nih, sedikit kasih pengantar. Jadi Tony dengan Salma ini melakukan riset ya, riset sampah ya, sama Sarah dan semua masyarakat di situ melakukan riset sampah. Ada temuan yang menarik, nanti kita bicarakan lebih lanjut. Tapi temuan yang menarik itu aku ceritain di sini bocorannya, bahwa ternyata sampah makanan itu sangat banyak, lebih dari setengah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di Kampung Marisos itu justru sampah makanan, terutama nasi ya. Ternyata setiap keluarga membuang nasi sehari itu 0,42 kilo ya, atau setara dengan 4.600 rupiah gitu. Yang kalau dikalkulasi selama setahun itu satu kecamatan itu membuang uang sebanyak 138 juta. Gitu ya?
Iya, Kak. Bener kan? Nah itu uang yang dibuang gitu ya, yang terpercuma. Nah ini nanti kita ngomongin lebih lanjut lagi di IG Live yang berikutnya ya. Kita mungkin sekarang tutup dulu aja gitu biar buka lagi daripada ngobrol terus kepotong ya. Oke? Iya. Rejoin Oke. lagi ya teman-teman. Terima kasih. Iya. Terus nih Kak, apa yang bilang? Kenapa ya? Hubung lagi. Oke, halo Kak. Gabung lagi nih. Iya, pegang. Salma, Sarah, kita ceritain tentang riset sampah dulu apa kita mau cerita tentang PAUD dulu nih? Boleh tentang sampah dulu, tadi kan udah dikasih Udah pengertiannya di sama ini nih ya, oke udah dikasih bocoran. Ayo, Sarah, Salma, sama Tony, gimana nih? Mau cerita gimana? Kenapa sih kalian melakukan riset itu sebetulnya? Ya. Atau apa sih manfaatnya? Iya, jadi kan itu awalnya karena sekolah pesisir sempat diajak kampanye tentang sampah ya Kak, karena kan Indonesia itu merupakan salah satu produsen begitu, produsen sampah. Sampahnya paling banyak Indonesia salah satunya. Ntar juga Sarah, bentar, kita sambil nunggu pada join dulu. Takutnya iya, pada nggak dengar di awal-awalnya gitu ya. Iya, ini masih hujan kan di situ? udah berhenti Kak, udah mulai cerah. Nanti sebelum cerita sampah, ini dong ceritain sekitar kiri kanan itu yang aku pengen kalian liatin apa? Gedung-gedung biar pada ngeliat lagi nih teman-teman di sini. Sambil nunggu ya, nunggu yang lain ya. Ya. Kita sambil lihat. Di daerah situ ada yang positif nggak? Positif kena COVID-19? Hati-hati. Kos rumah hijau. Ada sih Kak, kelurahan Ada. Di Orangnya di mana? Orangnya di rumah sakit atau di rumah? Mengisolasi diri di rumah atau di rumah sakit? Di rumah. Mereka isolasi di mana? Wah, di rumah ya? Yang positif yang meninggal. Yang positif di rumah sakit jika isolasinya. Oh, oke. PDP. Yang PDP di rumah. Tapi kira-kira bagaimana tuh Ton di situ Ton? Orang disuruh isolasi di rumah pada di dalam rumah nggak? Enggak. Tidak Kak. Iya. Dia keluar. Bahkan sedang main bola kan. Enggak, saya masih lanjut. Saya lihat sebentar kami perlihatkan orang main bola. Iya, mau nanti liatin ya. Ya ampun. Itu sebetulnya kepadatan penduduk di situ seberapa padat sih, Sar? Aku lupa deh, pernah nanya ke Sarah. Kalau Mariso tuh cukup padat, Kak. Mariso termasuk salah padat satu lah ya. terpadat kedua di Makassar. Cukup padat ya. Ya, terus satu rumah kadang-kadang banyak, ada beberapa kepala keluarga yang tinggal di situ. Nggak cuma satu kakak, waduh. Itu ya bisa 2-3 kakak satu rumah kayak gitu Kak. Jadi cukup padat. Ya bisa dimengerti kenapa kalau mereka PSBB keluar. Ini aku lihat berapa jumlah penduduknya, ada Kelurahan Mariso saja jumlah penduduknya 8.218 orang dengan luasan 0,18 km persegi. Berarti cuma 1, berapa kali berapa itu? Berarti kepadatannya berapa tuh ya? Aku belum sempat hitung. Wow. Banyak sekali kalau satu kelurahan 8.000 orang. Iya, Kak. Iya. Yuk, mana mau lihat yang main bola? Mana, Ton? Belum Kak. Oh, belum ada. Ya, belum ada, Kak. Oh, belum. Nanti agak sore. Belum, jam 5. Oke. Jam 5. Wah, masih lama dong ya. Mau lihat, Kak Butet mau lihat. Kita lihat ini yuk, teman-teman. Kita jalan-jalan sedikit, tapi ya dari atas doang nih. Tadi kan kita udah cerita-cerita lokasi ini dulunya laut, tapi sudah direklamasi. Nah, ini kita lihat ya, teman-teman ya. Tuh, ceritain Sar, tuh apa Sar? Ya, jadi kalau ke arah sana itu Kota Makassar. Itu rumah-rumah penduduk. Itu rumah-rumahnya baru juga sih, ada
Nah, terus yang ini ada Hotel Derindra. Yang dulunya laut. Yang dulunya laut juga. Di sana itu ada sih. Ini juga ya, lapangan ini dulu laut, Kak. Dan dulu itu ya di sini rumah penduduk. Ya, rumah penduduk yang kemarin, yang tadi Tony cerita kalau tanahnya minta diganti gitu tuh. Ya, di sini digantinya. Udah keusir ya semua ya. Terus di sana itu jalan Metro Tanjung Bunga. Nah, itu dia tuh jalan utamanya tuh yang lurus membelah Teluk itu ya. Mereklamasi Teluk. Iya, Kak. Ya, jadi dulu laut, jadi lautnya semakin jauh di sana, di balik mall-mall sana kayak gitu. Ada bangunan apa aja di situ, Sar? Bangunan-bangunan besarnya? Ya, ada mall Pipo, ada mall Trans Studio kan ya? Ada Trans Studio juga di sebelah sana. Oh, mallnya beda lagi. Mall apa tadi? Iya, ada beberapa mall ya, sekitar sini 3 mall. Jadi ada mall di sana. Hotel. Karena Marisa sudah keren, Kak. Udah ada mallnya. Kebanyakan mall. Dari tadinya cuma kampung nelayan ya. Terus ada apa lagi? Ya di sana juga ada bangunan yang tadinya mau dibikin mall tapi nggak jadi karena yang punya tanah kayaknya sudah meninggal ya. Jadi terbengkalai bangunannya. Apa yang gitu, punya tanah? Kenapa nggak mau? Iya, punya tanah kemarin meninggal jadi terbengkalai juga bangunannya. Jadi dan kereta juga di sana. Lagi ya Kak di Jalan Metro. Terus di sini pemukimannya. Oh ya. Ini rumah susun ya. Bisa kelihatan dari sini. Oh iya, mana ya? Rusunawa. Ya, kelihatan sedikit. Nah, jadi orang-orang di situ digusur terus suruh tinggal di Rusunawa tapi suruh bayar gitu ya. Iya, tapi kenyataannya justru bukan orang-orang yang digusur. Akhirnya yang tinggal bukan orang-orang lokal juga ya, karena nggak sanggup juga ya. Juga tinggal di sana, ya. Nah, terus ini bangunan hotel yang tadi si Tony cerita waktu pembangunannya itu meretakan rumahnya orang. Ini itu Hotel Gamara itu deket sekali. Itu yang katanya waktu bikin pancang ya, katanya rumah-rumah sampai retak-retak. Kayak kena gempa gitu. Aduh, seru banget. Iya kan. Ini sekalian ada yang nanya nih, Sar, ke sekalian ya. Ini rumah-rumah di sini semuanya apakah mereka punya sertifikat tanah katanya? Sertifikat tanah tidak semua punya, Kak. Tidak semua punya. Jadi waktu mulai kejadian-kejadian itu mungkin orang mulai mensertifikatkan tanahnya gitu kan ya? Tapi nggak semua bisa karena nggak punya bukti atau gimana sih? Dan itu yang keluarnya bukan sertifikat tanah, namanya apa ya? Akte jual beli kalau nggak salah ya, Kak. Oh, akte jual beli, ya. Ya, sekolah juga bagusnya ya itu akte jual beli. Iya, waktu di bersama developer juga jadinya statusnya nggak terlalu jelas ya. Mereka dapat izin dari pemerintah lokal gitu yang berkepentingan atau yang berkuasa. Ya udah, tahu-tahu harus tinggal cuman kayak bayar apa ya? Bayar apa sih itu namanya? Kayak bukan denda apa sih? Lupa. Pokoknya sebagai kompensasi gitu, kayak kompensasi aja namanya ya. Bukan beli sebenarnya kan? Karena itu bukan, mereka nggak sepertinya kayak nggak punya bukti ini tanah aku gitu. Padahal mungkin sudah tinggal di situ sebelum ada negara mungkin. Kak, jadi kayak semacam hak pengelolaan tanah begitu ya, Kak? Kalau nggak salah. Itu bangunan apa tuh, Sar, di belakang sana? Yang ini tempat parkirnya hotel itu tadi, Kak. Ya ampun, oke. Ya ini. Tempat parkir mobil ada ya, tempat tinggal orang nggak ada. Iya Kak, ini hotelnya besar sekali, luas sekali ke belakang sana sampai di dekat. Hotel apa sih namanya? Ini bukan yang Gamara tadi? Iya Gamara, iya betul. Yang Gamara besar sekali ya. 2 kelurahan mencakup hotelnya ini. 2 kelurahan masuk. Iya masuk. Marisa sama Buyang. Iya Marisa Buyang ya. Terus. Ya terus itu ini tanah kosong, ada beberapa tanah kosong di sini dulu sebelum banyak pembangunan ya, banyak tanah kosong kayak gitu di sini, yang kayak di sini di sebelahnya sekolah tanah kosong yang ini juga udah kosong yang udah dibeli itu ya.
Iya, tapi ini bukan betul-betul tanah, di bawahnya ini masih ada genangan airnya Kak. Jadi kalau mau dibangun harus ditimbun dulu Uruk kan. banyak ya. Aku ingat tadi Dan ada ini yang nanya tuh, Sar, kalau misalnya ntar semua tanah di situ pada habis semua, kalian nggak punya murid dong. tanahnya Iya habis kan? gitu maksudnya. Maksudnya Udah ada warga. orangnya pada diusir-usir, maksudnya diambilin semua, dibeli tanahnya oleh para developer gitu. Jadi kalian nggak punya murid gitu, jadi nggak punya sekolahnya, nggak bisa jalan lagi. Ya kan? Kalau misalnya ada, jangan-jangan sekolah juga udah di ini Oh, juga kan. mungkin sekolah pun jadi salah satunya yang kena gusur, ya nggak? Iya. Kalau kita lihat tadi yang di sebelah sana yang tanah kosong itu udah ini sebentar lagi kita sekolah juga ini. Waduh. Tapi semoga enggak sih. Nanti jadi cuma tinggal cerita deh ya. Kampung Iya, Mariso bahkan dan sekolah pesisir. Orangnya buyar kemana-mana. ada satu rumah, nggak tahu kelihatan nggak ya yang di sana itu rumah. Iya, kelihatan. Rumah itu Kenapa? rumah itu pasang spanduk tulisannya rumah ini tidak dijual, tanah ini tidak dijual. Mungkin saking seringnya untuk dijual kan. Ditanya. Tapi tanah di sekitar situ semuanya itu milik dia juga atau cuma dia bilang rumahnya nggak dijual? Hanya lahan hanya lahan rumahnya satu Kak, tapi yang sebelah sini ini udah dibeli. Ini tinggal semakin kesini semakin ke sekolah nanti. Tinggal satu itu. Kasihan. Ya, jadi dikit rumah yang di sebelah sini. Kayak wow. Ya, jadi dulu banyak tanah kosong kayak gitu kan, Kak, yang tadi yang kayak di situ. Nah, dulu itu setiap ada tanah kosong mesti ada tumpukan sampah. Ya. Gitu. Jadi kayak gini masih ada tumpukan sampah kayak gitu. Ya. Karena macam-macam juga sampahnya juga nggak tahu dari mana. Makanya ini kita mau memfilmkan, ya. Jadi Oke, seru banget. Aku kembali lagi. Iya ya, orang-orang itu ngumpul-ngumpul aja ya, nggak ada yang berjarak pakai masker. Aduh, seru banget. Aduh. Ya, oh iya Kak, itu enggak. Iya, mereka santai gitu. Aduh, semoga pada sehat semua. Tuh, Kak. Oke, kita lanjut cerita soal riset sampah tadi dong. Gimana ceritanya? Itu tadi kok bisa 1 tahun membuang uang sampai 138 juta rupiah dari hanya membuang-buang nasi yang terbuang setiap hari gitu ya. Kalau di kilo kan dalam beras itu mereka buang uang 138 juta per tahun gitu. Hanya satu kelurahan. Padahal udah bisa bikin apa tuh? Lama-lama bisa bikin hotel. Silakan Sar. Salma cerita. Ya, tadi awalnya sekolah diajak untuk bikin kampanye sampah kan Kak. Ya karena itu tadi yang aku cerita. Indonesia produk sampahnya cukup tinggi. Di dunia terus Makassar, ya. Makassar juga salah satu kota yang produksi sampahnya tinggi ya. Oke. Nah terus kalau misalnya lihat jadi diajak itu kampanye untuk mengurangi sampah plastik gitu kan. Nah karena di Mariso juga yang dilihat adalah banyak sekali sampah yang kayak tadi aku bilang di tanah kosong, di mana ada tanah kosong mesti ada sampah plastik, sampah gitu kan. Nah tapi ya gitu, tapi sebelum kita mau kampanye kita nggak tahu juga sampah itu kan definisinya juga apa nih gitu kan. Kita makanya ini mau cari tahu definisi sampah dan sampah dari yang ada di Mariso itu sebenarnya dari mana dan apa aja sampah yang ada di kayak gitu kan. Makanya kita melakukan riset ini gitu Kak. Ya awalnya risetnya kita pemetaan dulu, melihat situasi memahami gimana tuh pemetaannya. Seru-seru. Ya pemetaan ya belajar menggambar rumah gitu, bikin peta, lihat kira drainase atau saluran pembuangan airnya itu bagaimana. Kalau misalnya dibandingkan dengan jumlah kepadatan penduduk seperti ini, luasan dan dalamnya drainase itu sesuai apa enggak, itu yang kita perhatikan kan Kak. Jadi pemetaan sekaligus operasi pada waktu itu. Jadi ya ini kata Tony, mereka semua terlibat pemetaan, gambar peta, terus Udi itu juga relawan di sekolah pesisir. Oh iya. Udi itu latar belakangnya apa?
Masih Apakah mahasiswa. Udi masih mahasiswa. Aku nggak pernah ketemu Udi? Udi. Iya, Kak Butet belum ketemu. Udi masih mahasiswa. Dia mahasiswa semester akhir di UNAS. Oh oke. Ya. Belajar apa? Jurusan hukum, Kak. Hukum. Wah, pas banget tuh. Ntar kalau ada gusur-gusur. Sip. Terus. Ya itu, Kak. Soalnya pemetaan kan observasi lingkungan, kira-kira sampah apa aja. Terus dari observasi, terus kita lihat, kita masukin juga di bikin GIS, geospasial, kasih masuk datanya di situ. Nah, habis itu kita Kak Salma, Tony, saya semua bikin ambil sampel sampah, Kak. Kita coba mau tahu kan kira-kira produksi sampahnya ini seberapa banyak gitu. Nah, ya yang asumsi awalnya kurang kita kelihatan. Oh iya, Kak. Sorry. Udah, asumsi awal kan kita ngelihatnya banyak sampah plastik ya, Kak. Tapi pas selama proses penelitian ini, pengambilan sampel sampah juga ternyata cukup kaget. Ternyata bukan cuma sampah kering atau sampah plastik saja yang banyak, justru sampah makanan yang sangat banyak yang terbuang begitu saja. Wow, kalian ngambil sampel sampah gitu ya, di buka-buka sampahnya. Hebat. Terus? Jadi kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi, kita observasi lagi, ternyata pola konsumsi masyarakat di Mariso ini mulai berubah gitu. Dulu yang tadinya masyarakat nelayan, konsumsinya ikan kan. Iya, bisa bisa terdaur ulang sampahnya ya, semua ya. Iya, betul, dulu Kak. Ya. Jadi kalau makan sisa makanannya dibuang ke laut karena makannya ikan, jadi masih bisa didaur ulang oleh alam, ya, oleh bumi gitu. Betul, masih bisa terdaur ulang. Nah, pola konsumsi, ternyata kita amati pola konsumsi masyarakat ternyata berubah. Yang tadinya makan makanan yang nasi, ikan, gitu. Berubah jadi lebih makan makanan yang instan misalnya kayak gitu. Terus warung-warung. Banyak warung kan di sini, Kak. Setiap berapa langkah ada warung, juga. Dan laku semua ya. Karena mungkin karena pekerja semua, pekerja kasar udah nggak sempet lagi kali masak ya. Iya kali ya. Iya, Kak. Iya, betul. Jadi warung ya tumbuh subur pasti kan. Ya, itu juga kita ngelihat itu dari hasil observasi siswa di PAUD juga ya, Kak. Bagaimana? Gimana? Iya, bagaimana orang tua itu bawain makanannya anak-anaknya apa aja. Nah, dulu itu anak-anak selalu dibawain makanan yang kayak snack kering makanan kering. Makanan pabrikan lah yang plastik gitu ya. Ya, yang pakai plastik. Terus nah, mulai dari TK itu awalnya kita dari 2014 aku ngajar di sini sudah mulai diajak untuk supaya anak-anaknya bawa makanan ya jangan yang pakai bungkus-bungkus, makanan sehat lah, nasi, kue gitu ya. Kue. Kalaupun dari warung ya yang dimasak gitu ya, bukan yang beli di pabrik kemana ya. Bukan makanan kemasan. Dari observasi di sekolah anak-anak PAUD kita itu kita lihat pola konsumsi itu berubah ya, jadi anak-anak lebih sering makan makanan ringan gitu. Nah, biasanya lebih sering jajan, jadi pas pulang ke rumah kita lihat juga anak-anak yang belajar ngaji di sini kan makan makanan. Nah, kalau sebelum ngaji makan makanan ringan, jadi nanti pas pulang ke rumah udah nggak makan nasi lagi, udah kenyang. Nah, jadi mamanya yang tadinya orang tuanya mamanya itu orang rumahnya udah masak siapin gitu ya, nggak dimakan, jadi nasinya sisa kayak gitu. Jadi nasinya sisa. Jadi itu terus apa tuh itu terus biasanya beliin makanan ya, Kak. Nggak sempet pokoknya, karena kita udah bilang, Bu, jangan bawanya makanan yang nasi ya, Bu, atau kue, atau ya makanan sehat, jangan bawa makanan ringan biasanya kayak kalau ke sekolah. Nah, tapi biasanya yang dibawaan itu biasanya dibeliin di warung kan ya, Kak, yang apa sih sebenarnya, Kak. Nah, cuman yang jadi masalah lagi ternyata porsinya terlalu besar, Kak. Oh iya. Ya namanya juga jualan warung udah segitu gitu ya. Kalau kita makan di rumah kan secukupnya yang kita ambil. Bener, gak ada standar, jadi porsinya terlalu besar juga, jadi kesisa. Ya beberapa mungkin ada yang mamanya makan, tapi beberapa ada juga yang
ya sisa dibuang, akhirnya terbuang kayak gitu. Nah, ya itu yang salah satunya kenapa hasil kemudian observasi kalian. makanan sisa nasi yang terbuang itu kayak gitu. Pola konsumsi yang berubah salah satu faktornya sih Kak. Terus proses risetnya lagi udah sampai mana sekarang? Apa yang akan didokumentasikan? Kan nanti katanya akan ada videonya ya? Iya bukan sih? Iya kan? Apa itu footage apa yang kalian mau targetkan? Kemarin sudah ada ambil video sih Kak, sedikit-sedikit. Sudah apa aja tuh? Kemarin kan apa aja tuh Ton? Itu apa? Tempat kumpul tempat titik sampah sama kebiasaan membuang sampah. Ya. Dengan ini kemarin ada ke kecamatan di iya Kak. Kemarin ke kecamatan bagian tata lingkungannya. Ya kita ngobrol tahu sama juga mereka, di videoin. Gak apa-apa mereka. Wah, begitu Kak. Untuk ini sih ke kecamatan dan tentang bagaimana pengelolaan sampah, karena kan kita pikir mungkin kenapa banyak sampah ya, apa karena fasilitas ininya fasilitasnya nggak memadai. Ternyata pas dicari tahu cukup kok, jumlah motor pengangkut sampahnya cukup kok untuk mengangkut jumlah yang ada, yang terproduksi sebenarnya cukup gitu loh Kak ya. Tapi jadi ternyata bukan itu salah satu banyak sampah. Terus yang kedua mau bikin video hasil penelitian, terus nanti kita mau bikin demo keliling mau bikin demo keliling, maksudnya dimainkan itu film kayak layar tancap gitu keliling beberapa tempat di Mariso gitu, sama-sama komunitas di sini. Dari lorong ke lorong Kak. Dari lorong ke lorong. Iya, bilangnya lorong ya, di sana gang ya. Udah berapa footage-nya didapat, Tony, Salma? Kira-kira udah berapa persen filmnya? Selesainya udah berapa persen sebelum 100% selesai? Iya, belum 100%. Masih banyak yang masih harus diambil. Baru setengah. Oke. Targetnya kapan? Aku pengen nonton juga filmnya nih. Teman-teman juga mungkin nonton. Ya kalau pandemi ini kalau nggak ada pandemi ini mungkin harusnya udah bisa jalan, udah masuk pengeditan ya Kak. Tapi ini mungkin karena belum mau ambil beberapa gambar dan ya itulah, takut diusir pas syuting Kak. Iya. Nanti kamu langsung dijadiin ini OTG lagi. Terus prosesnya riset ini sendiri melibatkan siapa aja selain kalian? Warga disuruh kayak ngisi apalah gitu ya, disuruh mengobservasi sampah mereka sendiri atau gimana sih, Sat? Mereka kan harus terlibat juga ya? Iya, karena ini memang partisipatif, jadi semua kan terlibat ya Kak. Mereka sangat membantu saat pemetaan, mereka yang betul-betul sangat membantu bercerita, ini lorongnya di sini bukan di situ, misalnya gambarmu salah, ini harusnya ya Pak, benar ya, kayak gitu. Nah dulu di sini ya kayak gitu. Terus kan mereka sampahnya yang kita biasanya kita minta untuk mereka pisahkan sampahnya, jadi di situ mereka ada proses melihat. Kan kita timbang ya sampahnya Kak, jadi dia lihat juga mereka yang timbang sampahnya. Nah, kita buat timbangan, mereka timbang, terus mereka lihat, banyak juga ya sampahku ya, berat juga ya sampahku, jadi mereka yang timbang sendiri gitu Kak. Sampahnya, ya isi sampahku ada ini aja gitu. Ada nggak komentar mereka yang seolah-olah mereka belajar sesuatu gitu, ada nggak yang seru gitu komentarnya? Ya, gimana Katanya apa itu? Katanya bantuan kah? Terus waktu ini kan waktu sampel kan? Untuk apa? Saya jelaskan ini mau ditimbang sampah tak? Jadi
Dia bilang ini dikasih ganti beras. Dikirain diganti beras. Kasih ini dinas sosial. Aduh. iya. Biasanya juga banyak IPA Nggak anak-anak kebayang ya yang ngapain gitu. Terus iya Kak. ada komen-komen lucu lagi nggak yang lain tuh? Biasa anak-anak Kak. Anak-anak yang Gimana? ikut terlibat juga. Hah? Ya. Misalnya Kak itu ngapain? Oh nih lagi ngitung sampah, mau nimbang sampah. Jadi mereka juga ikut ngitung sampahnya, ikut lihat itu Timbangan. timbangannya berapa, ayo coba lihat angkanya berapa, kayak gitu Kak. Jadi anak melihat sampah. Jadi terus biasanya kan ada sampahnya, biasanya sampahnya kan ada yang kecampur ya Kak. Ya, Gimana tuh Kak? biasanya sih mereka bantu untuk memilah Ya, bisa dilihat ini Oh, sampah apa? sambil iya. sampah basah Di ini mana sampah kering. dipilah-pilah sampah itu di mana? Di sini, di sekolahan sini, atau di lapangan aja di mana? Rumahnya. Iya, Di depan rumah masing-masing. iya, masing-masing. Jadi biasa sampahnya kan tercampur Kak, terus dipisahin ini sampah kering harusnya. Oh iya ya ini sampah. Iya, keren. Iya tapi ini nggak bisa terurai kalau kayak gitu loh. Sambil belajar ya. Pokoknya kalau ada airnya katanya sampah basah. Iya. Karena ada Iya, airnya. Kalau plastiknya basah, sampah basah. Iya Seru kayak ya. Nah, kalian nih, ada lagi nggak cerita tentang riset nih? Nanti pokoknya kita tungguin ya filmnya. Kita tungguin hasilnya gimana gitu. Karena memang potret di Makassar, di Kampung Mariso ini mungkin sebetulnya cermin dari kita semua juga seperti itu. Coba kita meriset rumah tangga kita masing-masing. Berapa sih sampah kita? Jangan-jangan lebih buruk dari Mariso itu. Ya kan? Buang-buang sampah. Coba kalau ke restoran, licin nggak piringnya? Dengar kan kalau kayak di Jerman itu katanya kalau makan di restoran nyisa didenda kan? Ini nggak boleh nyisa sebutir pun gitu. Jadi memang tidak boleh buang-buang. Lebih baik nggak kenyang daripada kelewat kenyang terus buang-buang. Ini lanjut nih tadi soal cerita soal sampah ya, Sar. Aku dengar Sarah menerapkan itu kan, ya Sarah dan teman-teman sekolah pesisir dulu dan juga sekarang diterapkan kalau anak-anak di PAUD itu tidak boleh membawa makanan yang berbungkus plastik kayak gitu. Terus juga ngajarin orang tua buat masak-masakan lokal kayak gitu-gitu. Mau dong cerita soal PAUD nih. Ini PAUD nih yang ditunggu-tunggu nih ceritanya nih. Apa sih yang bedain PAUD-nya sekolah pesisir dengan PAUD pada umumnya? Kenapa harus PAUD? PAUD kan namanya doang katanya tadi. Tapi terus ya cerita dong. Cerita deh keistimewaannya PAUD sekolah pesisir. Jadi dari awal penerimaan siswanya aja itu udah beda Kak. Gitu ya? Gimana bedanya? Jadi kalau baru biasanya kita gurunya kan orang tuanya datang nih ke sekolah biasanya bawa kepikiran lah sama kakak gitu untuk mendaftar. Nah terus itu kita nanti datang ke rumahnya calon siswa ya, datang ke rumahnya kita ngobrol sama siswanya, kita ngobrol sama keluarganya. Meneliti keluarganya gitu ya, memeriksa kelayakan untuk diterima. Memahami juga keluarga dan anak dan keluarganya kan ya Kak. Kayak gitu karena setiap tahun itu selalu banyak sekali yang mendaftar. Biasanya kalian harinya bisa terima berapa? Sebenarnya sih maunya itu cuma 20 Kak, tapi nggak akan pernah bisa 20, jadi biasanya 35. Kayak gitu. Maksimal 35 lah ya. Iya, karena dibatasi karena kelasnya tidak besar gitu loh, nggak efektif juga belajar kalau banyak siswa. Iya. Dibatasin kan Kak. Nah untuk membatasi itu juga salah satunya kita datang ke rumah siswa, kita lihat keluarganya, ngobrol sama keluarganya kayak gitu. Jadi biasanya yang prioritas sih kalau misalnya keluarganya itu anaknya tinggalnya sama hanya mamanya, misalnya bapaknya udah nggak ada, jadi mamanya harus cari kerja gitu, biasanya itu salah satunya. Atau misalnya banyak saudaranya, meskipun misalnya bapaknya kerjanya bagus, misalnya ada jualannya banyak kan uangnya biasanya, tapi anaknya ada berapa, banyak sekali kayak gitu. Itu juga jadi pertimbangan juga. Terus jalan-jalan ke rumah siswa itu juga itu kondisi rumahnya bagaimana, karena itu sangat membantu kita untuk nanti mengajar sebenarnya Kak. Sangat membantu memahami kondisi rumahnya anak, sangat membantu. Itu
membantu kita memahami anak saat belajar gitu. Ya. Jadi kadang-kadang waktu di sekolah, kenapa ya anak ini tuh selalu datang terlambat? Kenapa ya anak ini kok ngantuk terus gitu? Kalau datang ke sekolah, kenapa lemes sekali kalau ke sekolah? Jadi kita Diperhatiin jalan-jalan. ya, Sarah memperhatikan semuanya. Terus ternyata Nggak apa, kenapa ya ternyata anaknya, jadi kita datang ke rumahnya ngobrol, oh ternyata mamanya anaknya selalu ikut jualan pisang epe kalau malam. Jadi aduh, karena nggak ada yang jaga kali ya di rumah ya. iya, bapaknya biasanya pulangnya juga malam, jadi ya selalu pulangnya malam gitu, jadi selalu mengantuk. Oh begitu ya, jadi ya kita sarankan lah sama ibunya, Bu sebaiknya mungkin lebih baik kalau bisa ya tidur lebih cepat mungkin gitu, supaya di sekolah bisa fokus, karena kasihan mengantuk terus anaknya misalnya kayak gitu. Kayak gitu sih Kak, memahami anak dan keluarganya kayak gitu. Terus Kasihan juga. di sekolah juga kita selalu melibatkan keluarga gitu. Jadi kayak misalnya di awal sekolah itu biasanya kita bikin kesepakatan belajar yang juga mengambil kesepakatan belajar dari orang tua gitu. Gitu. Kayak misalnya masalah seragam. Di sekolah pesisir tuh sebenarnya kita nggak suruh anak-anak suruh pakai seragam, tapi orang tua bersepakat, Bu gimana kalau bikin seragam, Bu? Kalau nggak pakai seragam, Bu, kalau kan itu biaya juga ya kalau seragam. Nah, terus tapi orang tuanya mau pakai seragam karena katanya anaknya lebih semangat sekolah ya. Oke, itu jadi pilihan orang tua kan ya. Jadi kita nggak boleh maksa pakai seragam, itu pilihannya orang tuanya juga. Dan kita bebas mau seragamnya pinjam dari tetangganya atau adiknya, atau nggak pakai sepupunya seragam gitu. sekalipun ya. Ya kayak gitu Kak, banyak hal-hal yang pasti kita bicarakan dulu sama orang tua ya kalau kayak gitu. Terus umur 5 umurnya di sini umurnya sampai 6 tahun Kak. Jadi harus 5 tahun ya minimal ya. Betul. Ada yang masih 4 tahun lebih, Bu ini 4 tahun lebih, belum bisa, harus 5 tahun. Gitu sih ya. Harus 5 tahun dulu. Terus biasanya di sekolah kita juga ada melibatkan orang tua dalam melibatkan orang tua dalam belajar anaknya gitu loh Kak. Jadi kita ada kelas-kelas orang tua kan. Nah, kelas-kelas orang tua itu biasanya kayak parenting gitu loh Kak. Namanya aja sih sebenarnya parenting. Parenting namanya. Tapi parenting itu cuma nama. Sebenarnya itu kelas ya kalau parenting berarti orang tua ya. Tapi sebenarnya yang datang ke situ siapa aja. Iya. Dan lagian kalau kelas parenting seolah-olah orang-orang tua ini bodoh dan kita yang ngajar-ajarin mereka gitu ya. Padahal kan ngobrolin masalahnya bareng-bareng, mecahinnya bareng-bareng gitu lah. Dan kelas parenting di sekolah bukan untuk mengajarkan orang tua untuk gimana menjadi orang tua, tapi lebih sharing gitu. Maksudnya materi-materinya juga sesuai dengan permintaan orang tua dan kebutuhan komunitas dan permintaan dari keluarga atau orang tua gitu. Jadi kalau aku datang, kadang kakak, nenek, tante atau tetangga. Kalau di lain di yang formal swasta gitu, mana boleh tetangga datang? Ya kan? Iya. Nah, kalau di tetangga, orang tua, nenek, kakek itu boleh. Karena kelas belajar orang tua, kelas parenting itu sebenarnya wadah untuk perpanjangan tangan sekolah ke orang tua gitu loh Kak. Iya. Wakilan perpanjangan tangan sekolah di rumah. Ya. Ya. Apa aja yang diajarin di parenting itu, cerita dong. Di parenting ada biasanya tumbuh kembang anak, misalnya Kak. Kalau umur 5 tahun apa saja yang biasanya mereka suka lakukan misalnya. Terus pendidikan nutrisi ya. Ya, jadi ibu-ibu ajak belajar tentang nutrisi makanan yang baik untuk anak. Kita ajak masak juga.
gitu Kak. Oh, ajak masak kan. ya. Jadi Mudah. kalau Sarah maunya pokoknya orang tua harus terlibat gitu ya di PAUD ini ya. Iya, ya apa keluarga lah gitu, yang Ya, nggak terbatas keluarga. orang tua. Iya juga Jadi ya, ada yang cuma sama neneknya gitu ya. iya betul, atau tantenya Kak. Iya. Jadi jadi kelas nutrisi itu biasanya masak makanan yang mudah dan murah tapi sehat gitu. Jadi orang tuanya atau keluarganya nanti pulang bisa masak, tapi nggak cuma untuk anak-anak, tapi untuk keluarga mereka bisa kasih makanan yang sehat gitu kan. Terus ada pendidikan juga untuk anak-anak. Jadi orang pendidikan tuanya apa? Pendidikan seksual ya, ya. Seksual. Itu bagaimana tuh? Ceritain. Ya jadi kalau orang tuanya kita melihat kebutuhan komunitas ya Kak. Jadi kita melihat kayaknya anak-anak butuh pendidikan seks sejak dini ya, karena ya ada beberapa hal di kelas jadi atau di komunitas kita lihat, jadi kita memutuskan untuk butuh pendidikan seks. Nah terus kita ajarkan ada kekerasan juga seksual gitu ya. Ya betul Kak, ajar ke anak-anak dan juga ke orang tua. Jadi karena orang tua atau keluarga adalah orang terdekat dengan anak, jadi mereka pasti akan lebih mudah ngajarin gitu. Ya, dan juga bisa menangkap kalau ada fenomena ya, misalnya anak mengarah ke sana gitu. Atau ya pernah terjadi kekerasan sama anaknya atau kenapa orang tua diajak supaya lebih peka gitu sama apa yang terjadi sama anaknya. Anak-anak juga diajar sama guru-gurunya gitu Kak. Gitu. Wow. Ngajarinnya kalau ke anak-anak kayak gimana, Sar? Pakai lagu biasa. Pakai lagu. Ih, seru. Gimana ngajarin pakai lagu? Sambil nyanyi bareng-bareng gitu. Ya, nyanyi bareng-bareng Kak, nyanyinya lagunya kayak apa ya? Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh. Sorry Kak, gini lagu. Ayo nyanyi, aku mau denger. Gimana? Jadi lagunya sentuhan baik, kepala, tangan, kaki, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam, kayak gitu. Nyanyi kan Kak, nyanyi itu. Yang boleh disentuh, yang mana? Sentuhan baik yang mana? Nanti anak-anak kepala Bu, kaki, yang tidak boleh dibawa baju dalam, kayak gitu. Dan itu alhamdulillah, terus ada orang tua yang cerita, Bu ini anak saya dulu selalu keluar rumah pakai baju dalam aja, pakai celana dalam sama baju dalam Kak. Sekarang dia udah nggak mau sama celana dalam lagi keluar rumah. Senang juga sih Kak. Takut memberi resiko ya. Iya, ya kayak gitu Kak. Ya itu parenting. Jadi selalu melibatkan orang tua. Senang banget nih. Iya, paut-pautnya kemudian juga bisa jadi sumber untuk anak ngajarin lagi ke keluarga ya, dari soal segala macam lah, makanan, pendidikan seksual. Terus juga ada pendidikan ada lagi yang cerita tentang PAUD, Sarah? Kalau PAUD itu mungkin yang membedakan juga ya Kak, kenapa tadi ada yang tanya kenapa di sekolah pesisir itu ada PAUD-nya gitu ya, sedangkan kalau di ada oh iya benar, diprotes nanti kan. Kita sendiri di sekolah berpikir PAUD itu sumber masalah ya bagi masyarakat adat sih umumnya ya, atau masyarakat semua sebetulnya, seolah-olah komunitas itu lemah karena kan PAUD itu udah sepaket kayak gini gitu, seolah-olah orang tua nggak bisa ngajarin hal lain gitu. Nah kalau di PAUD sekolah pesisir gimana? Ya, kita kan cuma sekedar nama aja itu PAUD ya. Iya bener Kak, jadi itu awalnya juga karena kita cerita banyak anak-anak yang datang bawa adik-adiknya, ada anak-anak yang dibawa orang tuanya ke sekolah supaya mau belajar baca lebih, atau bisa pintar baca lebih cepat dari muda gitu kan, dari kecil. Nah jadi selain itu juga karena konteksnya di perkotaan gitu ya Kak, di mana ijazah itu diperlukan untuk melanjutkan sekolah atau bekerja nanti untuk survive gitu, makanya nanti dan ketika anak-anak mau masuk SD yang jadi hambatan itu ketika mereka punya ijazah TK atau IPK.
melihat kebutuhan itu memfasilitasi PAUD yang di Mariso ini, karena juga PAUD di sekitar sini tidak cukup terjangkau. PAUD tuh mahal banget kan. Oh, gitu ya. Kalian berapa uang sekolahnya? Orang tua bayar berapa ke kalian? Per bulan itu 30.000. 30.000. Ya. Udah semua ya? Iya. Cukup terjangkau. Ya, tuh. Emang yang mahal-mahal itu berapa sih, Sar? Semahal apa sih? Yang di dekat sini, yang dekat sekolah, yang dekat Maris itu uang pangkalnya 1 juta. Uang bulanannya berapa? 300.000. 300.000 per bulan. Kalau kalian nggak pakai uang pangkal ya? Iya. Jadi ya itu sih pada dasarnya juga ya yang nggak kepilih untuk sama kalian, jadi harus, karena kan untuk masuk SD harus ada ijazah ini PAUD ya. Iya. Iya, ya. Iya. Juga. Ya habis mau gimana ya enggak? Udah berusaha seobjektif mungkin. Iya. Gimana? Terus Sarah, orang-orang tua juga diajarin kayak untuk memasak masakan lokal kayak gitu ya, pangan lokal gitu-gitu ya. Oh iya, biasanya seru kita libatin biasanya kita ngelibatin orang tua di kelas memasak anak, Kak. Jadi biasanya orang tuanya yang ngajarin. Ya, biasanya orang tuanya kan biasanya daripada gurunya. Kita ajak ibu, kita mau masak misalnya kue apa ya gitu, kue labu ya. Kita pokoknya kasih ya situlah. Anak-anak masak, jadi anak-anak ada kelas masaknya juga, mengenal macam-macam. Masih 5-6 tahun udah masak ya, belajar masak ya. Wow. Gurunya juga ikutan. Terus pangan lokal itu apa-apa aja. Terus kan ya, Sarah pernah cerita tuh mereka juga kalau bekal juga makan buah-buahan yang lokal gitu, nggak harus ya kan. Nggak harus. Ya, jadi biasanya anak-anak ya kayak tadi aku cerita, anak-anak tuh nggak boleh bawa makanan ringan ya, biasanya bawa nasi, kue atau buah. Nah terus kita di sekolah karena ada kelas masak, anak-anak belajar bikin kue atau makanan gitu kan, pangan lokal atau kue dari pangan lokal, kayak tadi bikin kue labu atau pisang, itu yang biasanya diolah di kelas. Nah, terus biasanya juga kita makan buah-buah lokal gitu, seminggu sekali di kelas kita makan itu untuk ngenalin macam-macam buah lokal sama ngenalin anak-anak tentang buah, tekstur kayak gitu. Iya. Wow. Tekstur sama bau gitu, panca indera kan ya. Jadi karena biasanya ada anak-anak yang nggak mau makan buah, tapi pas lihat temannya makan buah, enak, mau juga gitu, enak ya. Iya ya, jadi kalau makan di kelas yang diajarin yang bagus-bagus nular gitu ya. Iya, jadi memotivasi juga sama teman-teman yang lain yang nggak mau makan. Ya itu sih. Ada cerita tentang muridmu nggak, Sar, di selama PAUD yang berkesan atau menarik untuk diceritain di sini? Yang bikin aku ada apa ya? Ada satu murid yang bikin aku terkesan. Jadi dulu waktu tahun pertama ngajar, itu kan juga kayaknya tahun awal-awal di mana anak-anak gak boleh bawa makanan ya, Kak. Makanan ringan maksudku. Terus ada satu anak yang dia tuh selalu bawa permen, bawa coklat gitu. Jadi itu kan makan siangnya itu, bekalnya itu. Ya, coklat, permen. Terus kita bilang, wah Suci, kita kan ibu udah kasih tahu nggak boleh, makanannya disimpan ya gitu. Jadi disimpan tuh sampai satu hari dia emang bener-bener nggak pernah bawa karena selalu diambil makanannya, disimpan sama gurunya. Jadi dia nggak makan. Terus? Ya, tapi anak-anak berbagi kayak gitu. Terus dia dibagi. Iya, dibagi. Terus jadi satu hari dia bilang, Bu Sarah, saya udah nggak bawa permen lagi, nggak pernah makan permen lagi, di rumah juga nggak makan permen lagi. Oh ya, kayak gitu. Terus setelah itu aku juga ada pengalaman yang menurut aku kenapa aku seneng ngajar di sini gitu, karena anak-anak di sini tuh mereka itu menyenangkan sekali gitu loh, Kak. Jadi kan aku juga nangis dia. gimana terus? Aku kan pernah ngajar di sekolah lain, Kak. Nah, anak-anak di sini tuh suka banget berbagi. Jadi kalau pas jam makan siang,
kita emang ngajarin berbagi, kita harus saling berbagi gitu kan, diajarin. Tapi mereka tuh kayak suka banget Kak, jadi setiap jam makan Nggak harus siang, dibilang udah bagi-bagi. iya tiba-tiba, Bu saya mau berbagi sama ibu nih, Bu nih saya mau berbagi gitu. Biasanya banyak banget anak-anak yang mau ngasih makanan ke gurunya. Ini jadi satu piring tuh banyak. Oke ini ibu nih ambil makanannya ini ya. Wow, Ini. ya. Karena diambil mereka minta, Bu ambil Bu gitu. Terus kalau misalnya ada temannya nggak bawa bekal, terus biasanya kita tanya ada yang mau berbagi nggak, misalnya sama Salma nih, langsung semuanya, Bu saya Bu berbagi gitu. Dan itu Semuanya aku mau rebutan berbagi. aku terkesan Kak, karena aku pernah ngajar di sekolah lain, di banyak sekolah lain, dan itu nggak terjadi gitu loh, diajarin berbagi, tapi Padahal diajarin. terus temannya nggak bawa bekal nih, diam-diam, mau nggak berbagi sama temannya, nggak mau ya, Nggak mau. mau itu udah sekolah. Oh. Itu berbagi. Jadi, aduh, aku seneng banget di sini anak-anaknya suka berbagi. Iya, Mungkin hebat gurunya sih. juga suka berbagi, orang tuanya juga suka berbagi mungkin. Emang baik-baik kan di situ, kalian kalau bikin pentas kan orang tua pada masak semua, konsumsi acara tuh sumbangan orang-orang tua kan? Ya, betul Kak. Kalau misalnya buka puasa Biasa bersama juga ceka-ceka Apa tuh ceka-ceka? patungan Kak. Oh, itu ceka-ceka tuh patungan, ya. Iya, gitu Kak. Jadi itu hebat sih menurut aku, itu sangat menyentuh ketika mereka tuh Iya, berbagi terus. Tapi di tempat lain kayak gitu, aku belum dapet yang lain Kak. Selain di Wow, sini. iya ya, menghangatkan hati. Tony Salma ada cerita tentang PAUD. Mereka ikutan juga kan? Saya ada Kak. Guru BK. Apa? Saya Kak, kalau ada murid suruh belajar sama saya. Oh, yang mana? Spesialis anak unik ya? Kata kau nih biasa. Oh, kamu kalau mau masih ini kan kayak bilang Masih bandel. kalau masih bandel naik di atas ya, belajar sama Kak Tony. Kalau gurunya Tak turun-turun baik ya. ngajar dulu Tony. Yang lain juga. Sarah, nih ada yang bilang nih, Sarah bikin nangis anak di Kajang. Ya? Dari Black Cat. Saya Kamu dulu waktu ngajar di Kajang, mungkin anak-anaknya jadi sedih ditinggal ya? itu si apa namanya, temanku kali ya waktu ke Kajang, pernah main ke Kajang terus. Iya, teman-teman kita juga punya sekolah di Kajang. Itu sekitar 5 jam mungkin ya dari Makassar ya, tapi sudah diambil alih sama orang lokal. Iya Kak, iya orang lokal yang ini. Ya gitu sih, Sarah, ini gimana? Enggak, aku mau bilang kalau di PAUD Sekolah Pesisir itu meskipun namanya PAUD TK gitu ya, dan mereka kan yang tadi aku bilang Kak, mereka punya kebutuhan untuk ijazah, sama kalau mau sekolah kan harus bisa baca tulis hitung. Jadi kayak gitu, tapi meskipun seperti itu, TK di sini tuh nggak berfokus sama baca tulis hitung, lebih fokus kepada tadi aku bilang nilai-nilai, kecakapan hidup, kemandirian. Itu nanti kalau udah mau lulus baru diajarin. Baca tulisnya, iya benar-benar keren. Aku juga nih sekolah anakku harusnya belajar di sekolah pesisir aja deh, biar nggak usah lihat-lihat huruf. Sarah, nih ada yang komen nih, resiko alergi gimana kalau berbagi makanan seperti itu? Kalau di Australia kan emang nggak boleh, alasannya karena alergi. Iya, di sekolah di sini biasanya emang nggak boleh karena banyak sekali orang-orang alergi. Tapi alergi itu kan terjadi karena terlalu bersih. Ya, aku kalau ditanya setuju apa enggak, aku lebih setuju orang makanan berbagi. Mendingan sakit perut dan alergi daripada tidak pernah melewati belajar berbagi gitu. Kan kalau sakit tinggal ke rumah sakit, tapi kapan dia pernah belajar berbagi kalau nggak dari kecil, ya nggak? Lagian coba-coba rasa macem-macem yang nggak inspirasi kan. Aku mau ngeliatin makanan orang-orang, mungkin aku bisa dapet inspirasi mau masak apa gitu. Iya Kak. Iya. Gimana menurut Sarah? Ya ya anak-anak di sini dia makanya apa aja Kak, jadi ya kalau resiko alergi alhamdulillah enggak sih Kak ya. Mereka juga kalau ada alergi misalnya tahu mereka nggak boleh makan telur, ya berbagi sama temen yang tidak bawa telur misalnya kayak gitu. Udah ini dari awal ya ditanya alerginya apa ya.
Biasanya sih anak-anak yang apa kotor-kotoran dari kecil nggak punya alergi sih. Ya kecuali mungkin kalau turunan, tapi biasanya enggak. Iya, enggak sih Kak. Nah Kalau ini tadi sejauh ini ada yang tanya-tanya nih, banyak yang mau mampir ke sekolah pesisir Makassar, Sar, boleh nggak? boleh banget. Ada yang dari Merawat Papua tadi, mereka tuh di Asmat, di kota Asmatnya. Jadi Asmat tuh kayak pesisir tapi kota pesisir tapi di atas laut ya, karena mereka nggak ada tanahnya, semuanya dibangun di atas laut, papan-papan gitu. Mereka pengen belajar juga, ya maksudnya ya sharing-sharing lah, mau main ke situ. Kalau mereka mau pulang katanya transitnya di Makassar, jadi mau mampir. Iya, boleh Silakan Kak. ya. Nah, boleh banget. Terus ini Sar, aku dengar juga kalian punya program kayak peace education gitu ya? Oh iya Kak, Itu ada. anak-anak seusia berapa tuh yang ikutan? Terus apa aja yang diajarin? Biasanya yang belajar yang terlibat di situ anak-anak sekolah umur SD Kak. Oh, oke. SD. Mereka itu kan mereka itu kan di sini belajar di sore hari belajar ngaji atau belajar yang anak-anak kelompok seni itu mereka yang umur SD, SMP kayak gitu. Nah, pendidikan peace education itu ada melihat kondisi komunitas juga yang kayak tadi kita cerita banyak konflik di sini. Banyak kekerasan di situ ya. Iya, konflik, gitu banyak konflik kekerasan yang tadinya awalnya konflik lahan, terus jadi macam-macam. Ya, anak-anak juga ngeliat ya mungkin orang-orang tuanya berkonflik, jadi itu juga mudah terjadi konflik di antara mereka gitu kan Kak. Melihat kebutuhan itu, jadi kita coba untuk melakukan masukin pendidikan perdamaian di kelas-kelas gitu. Jadi di kelas ngaji itu nggak cuma ngaji, tapi biasanya banyak ada kegiatan-kegiatannya, belajar tentang misalnya berdamai dengan diri sendiri atau misalnya tentang perbedaan orang lain, perbedaan agama, perbedaan suku itu menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Jadi ada di Katoni sama aku pernah belajar tentang 12 nilai perdamaian. Ya itu ya kegiatannya tuh mengajarkan tentang perbedaan, keberagaman. Belajar ke siapa itu, Sar? Belajar kemana? Dari Kids Generation, Kak. Oh iya. Amali. Oh iya. Iya, Sarah pernah cerita. Kegiatannya menarik karena nggak cuma teori atau apa gitu, tapi kita main game. Jadi anak-anak merasa ini tuh anak-anak membuat definisinya tentang ini, tentang misalnya keberagaman gitu. Yeah. Ya, mereka sih yang akan berpendapat dalam kegiatan peace education itu. Nah, terus kalau untuk ya itu diselipin ya Kak, kalau misalnya kegiatan kelas-kelas ngaji. Ngomong-ngomongin gitu nggak bisa ya, harus diselip-selipin. Selipin sambil main gitu, sambil main. Nah, selain itu semacam aplikasinya kita belajar main teater, bikin kegiatan seni, main teater. Nah, di main teater itu semua juga yang terlibat di kegiatan teater tuh anak-anak semua, yang bikin naskah, apalagi yang bikin tariannya itu semua anak-anak gitu loh. Misalnya teman-teman yang kayak Kak Tama, Kak Tony yang dulu masih kecil pernah terlibat dalam proses pembuatan teater, kayak ini Ana, nah mereka itu semua yang kemudian iya ya, jadi ada pelajaran seni teater juga barengan sama pendidikan perdamaian. Iya, jadi ya gitu ya, betul Kak. Karena kita kalau misalnya dia di proses itu, mereka belajar bekerja sama, mengenal teman yang dari Raja Wali, dari Marito, dari lorong sebelah, mereka semua kayak gitu. Belajar menghargai pendapatnya temennya, kayak gitu. Ya itu sih Kak, jadi praktiknya lewat pendidikan. Jadi dalam pendidikan perdamaian itu untuk lebih ke supaya mengurangi konflik kan. Terus kalian juga ada mengajarkan semacam seni dan teater lebih ke untuk mereka bisa menyalurkan kayak cerita tentang kritik sehari-hari gitu, tapi melewati seni gitu ya. Kayak kemarin waktu Makassar Writers Festival itu, teaternya anak-anak ada yang jadi cukong developer, ada yang jadi orang yang tanahnya diambil, mereka berakting seperti itu, tapi kita jadi kayak kesindir-sindir gitu ya. Dan ceritanya semua dari
dari anak-anak, Dari mereka anak-anak. ya, wow. Itu ceritanya betul-betul yang mereka pernah ngalami itu, yang kehilangan pohon kersen, kehilangan tempat bermainnya. Jadi Ya. kakak-kakaknya, adik-adiknya main teater. Jadi adik-adiknya Wah, kampungnya tuh kayak gimana, kayak gitu. idenya dari mereka ya, dialognya juga dari mereka. Iya, Keren. iya betul. Ya. Terus mau cerita apa lagi nih? Ada kegiatan apa lagi di sana? Aku sambil lihat ya, apa ada yang pertanyaan-pertanyaan yang kelewat gitu. Ya, Kak. Ini udah, kalau nanti ke Makassar. Oh, ada nanya dari program yang sudah dilakukan di sana oleh kalian nih bertiga nih, ada nggak yang dianggap program yang paling sukses? Terus parameternya apa kok dibilang sukses? Ada nggak? Yang paling sukses menurut kalian, yang paling membanggakan kalian lah. Kalau yang paling sukses, paling membanggakan, karena semua kegiatan yang kita lakukan di Sekolah Pesisir itu, yang kita lihat itu semua berdasarkan kebutuhan komunitas ya kayak, dan yang kita lihat itu kan sebenarnya proses pendidikan itu sendiri, karena pendidikan itu kan sebenarnya proses dimana. Iya, bukan nungguin akhirnya ujian. Iya. Iya betul, kayak gimana prosesnya dulu guru-guru yang ngajarin Kak Salma, Tony, Kak Uni itu ngajar semua, dan akhirnya ada kader-kader yang juga mengajar ke anak-anak yang lain juga jauh lebih akrab dengan kekeluargaan, lebih lembut gitu loh. Ada perubahan-perubahan. Iya. Betul, aku pernah dengar juga, Dila juga bilang begitu tuh. Ya, seolah-olah tidak bisa diukur tapi bisa dirasakan dan kelihatan ya. Iya, karena proses belajar dulu yang sama guru-gurunya itu turun ke anak-anak yang kemudian mengajar lagi seperti itu, Kak. Sip, keren. Oke, Sarah, Salma, Tony, ini waktunya tinggal 4 menit lagi ya. Kita mau cerita, saya mau bilang kalau Sekolah Pesisir sebetulnya sudah menjadi yayasan Sekolah Pesisir sejak 2016. Berharap nantinya akan betul-betul mandiri ya. Jadi kalau ada orang-orang Makassar atau teman-teman yang melihat ini dan ingin bervolunteer, berkontribusi, silakan nanti mengontak langsung. Terus juga Sarah mau menyampaikan nggak? Kalau ada yang tanya nih, kalau ada yang tanya kalau mau membantu Sekolah Pesisir, misalnya secara keuangan atau apa benda apa gitu, materi itu bisa lewat apa gitu? Oh ya Kak, bisa donasi ke kitabisa.com. Linknya ada di kitabisa.com. Namanya? Pesisir. Namanya Sekolah Pesisir. Jadi linknya ada di Instagramnya Sekolah Pesisir. Oke, siap. Pesisir. Kayaknya kalau kita bisa langsung search Sekolah Pesisir juga seharusnya udah keluar ya. Iya, Kak. Sarah, ada mau menyampaikan apa lagi di sini atau mau bilang terima kasih sama siapa nih? Ya, aku mau bilang terima kasih sama teman-teman yang sudah mendukung Sekolah Pesisir, sama Kak Yuli, sama Kak Victor yang udah bantu pembangunan di Sekolah Pesisir. Pembangunan, ya. Terima kasih sama Gerakan Peduli Sosial Poliwali Bunda yang waktu itu bantu Sekolah Pesisir juga, komunitas Parenting Makassar, sama Peace Generation, sama terima kasih sama Kak Medi, Kak Clara, Kak Naima, sama Kari yang udah bantu juga penggalangan dana waktu itu lewat kitabisa.com ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung, relawan-relawan, teman-teman yang selalu datang ke sekolah, itulah sangat mendukung, sangat motivasi. Iya, ya. Tony, ada yang mau disampaikan juga? Terima kasih ke siapa? Salma? Cukup saya. Cukup. Iya, harusnya bulan depan aku ke sana tuh ya, datang di Makassar Writer sambil kita bikin macam-macam pelatihan. Ya, tapi yang penting semuanya sehat lah ya. Nah, nanti ini tersimpan 24 jam ke depan dan akan ada di YouTube. Jadi buat teman-teman siapa saja yang mau mendengar cerita tentang Sekolah Pesisir, silakan ke sini. Nanti Kamis depan tidak ada IG Live karena kebetulan sayanya berhalangan, tapi Sabtu depan kita akan jalan-jalan ke Sumba. Sekolah Sumba. Sekolah yang paling bungsu. Oke, di sisa waktu ini ada cerita lagi nggak, Sar? Aduh, banyak banget sebenarnya nih yang aku belum sampai ini. Ada apa, Tony? Sudah ada orang main bola di sebelah, Kak. Udah ada. Oh iya, boleh dilihatin yuk.
kita Bentar berkunjung. lagi.